Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abir Rapsunyani dengan NIM 231330073. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI, yang semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita lanjut pada pertemuan yang ke-6. Di sini saya akan mengulas materi, yaitu membahas tentang mengoptimalkan berita, seni menata rubrik, judul, lead, dan diksi. Dalam konteks penyajian informasi, rubrik juga memiliki nilai strategis. Setiap rubrik biasanya memiliki gaya penulisan, pendekatan penyajian, serta target pembaca yang berbeda. Dalam praktik jurnalisme, penyajian informasi bukan hanya menekankan pada isi berita yang akurat dan faktual, melainkan juga pada bagaimana berita tersebut diorganisasi dan diklasifikasikan agar mudah diakses oleh para pembaca. Rubrik opini cenderung bersifat analisis dan argumen, berbeda dengan rubrik berita langsung, atau biasa disebut dengan straight news, yang mengedepankan penerapan dan kelengkapan informasi faktual. Dengan demikian, keberadaan rubrik membantu dalam menjaga konsistensi editorial untuk menentukan penulisan berita. Diksi di sini sebagai pilar penulisan dalam jurnalistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi sebagai pilihan kata yang tepat dan sesuai dalam pengolahannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh apa yang diharapkan. Selanjutnya, definisi dari lead. Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul daripada berita. Penentuan lead berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu daripada berita. Ada 6 kriteria penyusunan lead. Yang pertama, lead harus sesuai dengan judul berita, langsung inti daripada informasi, mengandung unsur judul berita atau 5W1H, membujuk pembaca, gunakan kalimat pendek, serta kalimat aktif dan langsung. Yang ketiga, analisis contoh berita. Yang keempat, cara membuat judul berita yang efektif. Di dalamnya judul menjadi daya tarik, harus singkat, harus fakta, dan harus sesuai dengan isi daripada berita. Selanjutnya yaitu ada dari cara penulisan berita. Yang pertama, analisis unsur judul dari berita. Ini elemen paling krusial dalam sebuah artikel sebagai gerbang informasi bagi para pembaca. Yang kedua, ada konsep dari berita. Di dalamnya ada berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai fakta objektif, dan berita sebagai rekaman. Selanjutnya ada berita sebagai Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian rubrik dalam jurnalistik. Rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita atau artikel yang berdasarkan dengan topik tertentu atau topik yang sedang dibahas. Rubrik merujuk pada bagian media yang memiliki tema atau kegiatan khusus. Rubrik diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media agar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh para pembaca. Dalam penyusunan berita di dalam koran, menganalisis dan memperhatikan rubrik dan subrubrik menjadi sangat penting sebagai upaya meningkatkan daya tarik daripada pembaca. Tujuan dari materi ini untuk memudahkan dan untuk mengisi halaman-halaman surat kabar maupun majalah. Semakin variatif, rubrik semakin banyak pembaca dan yang bisa didengar. Salah satu kunci dari penyusunan isi dalam sebuah koran adalah rubrik dan subrubrik. Jenis rubrik dalam jurnalistik hanya ada satu, yaitu rubrik berita atau rubrik news. Di dalamnya terdapat media seperti Kompas, Republika, Detik.com, dan CNN Indonesia. Fungsi rubrik dalam jurnalistik ada 5. Yang pertama sebagai panduan para pembaca, yang kedua sebagai identitas media, yang ketiga sebagai pengelompokan isi daripada berita, yang keempat sebagai instrumen edukasi, dan yang kelima sebagai pengelompokan isi daripada berita. Selanjutnya kita akan membahas tentang diksi. Pengertian dari diksi adalah konteks jurnalistik yang merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalistik atau jurnalisme untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, dan menarik. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi kita sampai kepada kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam dunia jurnalistik tidak selalu menghadirkan suatu berita yang sifatnya serius. Sementara itu, daripada penulisan lead, diksi, kita dianjurkan dijelaskan harus to the point terkait judul berita, narasi positif, dan narasi negatif pada suatu berita dan artikel. Tujuan dari lead berita yaitu memancing minat pembaca, menyajikan fakta terpenting yang diberikan, dan membuka informasi lain untuk mudah disajikan. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, semoga apa yang kita bahas dan apa yang sudah kita pahami dapat kita pelajari untuk materi-materi selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.